pagi, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan study case kami. Kelompok 3 beranggotakan Elisa, Intan Anastasia, Linda, Valentin, dan Ziwarin Hareva. Kasus ini tentang Polres Kuningan tangkap 6 tersangka penyalahgunaan obat keras. Pokok pembahasannya yaitu pendahuluan, identifikasi masalah, peraturan perundang-undangan, dan pencegahan. Obat merupakan sediaan yang mempengaruhi sistem fisiologi maupun sistem patologi. Sebelum menggunakan obat, harus mengetahui efek dan penyakit yang diderita, dan dosis dan tujuan pemberian obat. Obat sendiri mempunyai fungsi untuk penyembuhan, penetapan, pencegahan, dan pemulihan pada tubuh manusia. Obat keras merupakan obat yang berasiat keras, yang biasanya diresepkan oleh dokter. Obat keras ini memiliki garis tepi warna hitam dan huruf K di dalamnya. Obat keras ini juga memiliki efek yang bila obat ini dikonsumsi sembarangan. Menurut laporan World Drug Report menyatakan bahwa sekitar 230 juta atau 5% yang ada di dunia pada usia 16 sampai 50-an tahun menyalahkan guna obat. Nah, penyalahguna obat ini terjadi seorang tidak mengontrol pengobatan obat, baik yang legal maupun yang tidak, sehingga dapat mempengaruhi fungsi tubuh. Pokok pembahasan selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama itu adalah peredaran obat keras yang ilegal. Jadi ada 6 tersangka yang terlibat dalam peredaran ilegal obat-obatan keras seperti tramadol, trihexyphenidyl, dan dextromethorphan. Nah, itu tuh terjadi di beberapa kecamatan di Kuningan yang menunjukkan adanya jaringan peredaran ilegal yang perlu diungkap dan juga dihentikan. Nah, tersangka ini tuh memperoleh obat keras yang dari seseorang berinisial D, itu menunjukkan adanya jaringan distribusi obat-obatan ilegal yang lebih besar yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Jadi yang kedua adalah modus operandi yang digunakan. Modus operandi sendiri adalah cara operasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Jadi mayoritas kasus ini itu melibatkan pertemuan langsung atau tatap muka antara penjual dan pembeli obat-obatan keras. Nah, yang menandakan adanya praktik ilegal yang terorganisir dan perlu ditindak secara tegas. Nah, terus dari tangan para tersangka ini tuh Polres Kuningan itu menyita 1.143 butir obat keras dari berbagai jenis dan rincian, 745 butir tramadol, 189 butir trihexyphenidyl, dan 200 butir dextromethorphan. Selanjutnya, transaksi obat keras melalui media sosial. Tersangka R ditangkap di kawasan Kuningan dan didapati membawa 198 butir tramadol yang diperoleh dari transaksi di media sosial. Hal ini memerlukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih ketat dalam mengawasi dan menindak praktik ilegal semacam ini. Kemudian 5 tersangka lainnya. Yang pertama, tersangka inisial A diringkus Satres Narkoba Polres Kuningan ketika hendak mengedarkan 35 butir tramadol dan 29 trihexyphenidyl di Kecamatan Cilimus. Yang kedua, untuk tersangka inisial AS diamankan di Kecamatan Cigugur dengan barang bukti 55 butir tramadol. Yang ketiga, tersangka inisial G ditangkap di Kecamatan Cigugur, di mana membawa 61 butir trihexyphenidyl. Keempat, pelaku inisial AJ ditangkap di Kecamatan Luragung dan kepolisian menyita 100 butir tramadol dan 105 butir trihexyphenidyl serta dextromethorphan. Kan latar belakang yang telah dijelaskan, para tersangka ini terjerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 435, Pasal 436 Ayat 1 dan Pasal 436 Ayat 2 tentang kesehatan, di mana pada Pasal 435 ini berbunyi, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 akan dipidana dengan penjara paling lama
12 tahun dan didenda paling banyak 5 miliar. Sedangkan pada pasal 436 ayat 2 ayat 1, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada pasal 145 ayat 1 akan dipidana dengan denda paling banyak 200 juta rupiah. Sedangkan pada pasal 436 ayat 2 berbunyi, dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud ayat 1 yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak 500 juta rupiah. Adapun pencegahan peredaran obat-obat keras di masyarakat. Yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya penyalahgunaan obat-obat keras. Yang kedua, pemantauan secara masif. Ini dilakukan dengan memperketat regulasi pemberian resep dokter kepada pasien, serta regulasi toko obat, dan pembuatan sistem pelaporan dari pemberian obat-obat keras yang dibuat di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya itu memberikan efek jera dan peningkatan hukuman melalui undang-undang. Dapat dilakukan dengan melakukan pengubahan undang-undang di lembaga legislatif ataupun lembaga-lembaga seperti Menteri Kesehatan dan juga BPOM RI. Selanjutnya adalah kerjasama lintas sektor. Hal ini dilakukan oleh pemerintah, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan masyarakat sipil. Pemerintah sebagai pengawas, tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan sebagai penyuluh yang memberikan edukasi kepada masyarakat, serta masyarakat sipil sebagai sumber informasi dari peredaran obat-obat keras yang tidak legal. Selanjutnya adalah pengawasan dan pemantauan serta penelitian. Ini bertujuan untuk mengetahui tren penyalahgunaan obat-obat keras serta dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan obat-obat keras sehingga dapat ditentukan strategi efektif dalam mencegah peredaran obat-obat keras yang tidak legal di masyarakat.